Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang budiman, sahabat di mana saja berada. Alhamdulillah kali ini Al-Fakir akan menyampaikan kisah seorang ulama sufi, ahli hadis dan sangat alim. Beliau ulama golongan tabi'in yang lahir di Madinah, kemudian hidup lama di Basrah, Irak. Beliau adalah Imam Hasan Al-Basri yang lahir pada tahun 22 Hijrah dan wafat 110 Hijrah. Beliau seorang ulama yang sangat dikenal kecakapan dalam bertutur kata, kemudian akhlaknya sangat luhur. Bahkan menurut Imam Abu Ja'far Al-Baqir, ulama tabi'un juga, di dalam kitab Hilyatul Auliya wa Taqbatul Asfiya, bahwa ucapan beliau itu seperti ucapan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa, dengan keluhuran akhlaknya, tutur katanya yang sangat tertata rapi, bahasanya yang sangat fasih. Saat beliau tinggal di Basrah, ini ada kisah yang sangat luar biasa Kisah ini disebutkan di dalam kitab Al-Imta wal Mu'annasah karya Syekh Abi Hayyan At-Tauhidi. Apa ceritanya? Beliau di Basrah itu punya tetangga Nasrani. Kebetulan satu gedung si Nasraninya itu tinggal di tingkat pertama atau lantai atas, sementara Syekh Imam Hasan Al-Basri ini berada di lantai bawah. Ternyata lama beliau bertetangga sangat baik, sangat ramah santun, dan tidak ada masalah, sama sekali nggak ada masalah, cukup rukun. Suatu ketika di kediaman Hasan Al-Basri ini kedapatan kediamannya itu bocor di atas, di lotengnya, kebocoran, dan itu sangat mengganggu. Kemudian airnya cukup tidak mengenakan baunya. Ternyata kebocoran itu sumbernya dari kamar mandinya rumah si Nasrani itu tadi. Kita bisa bayangkan dong betapa sangat mengganggu. Namun apa yang dilakukan oleh Imam Hasan Al-Basri? Beliau kebocoran air dari kamar mandinya si Nasrani ini ditadangin dengan baskom. Masya Allah. Ya semestinya sebagai tetangga bicara saja lah ya. Tapi beliau tidak demikian. Ya mungkin untuk menjaga perasaan atau menjaga keakrabannya jangan sampai terganggu hanya gara-gara seperti itu. Padahal itu masalah besar menurut saya. Akhirnya itu hampir setiap hari Al-Imam Hasan Al-Basri ini ngurusin tetesan air yang dari atas itu tadi. Kalau baskomnya sudah penuh dibuang, kemudian ditetesin lagi. Suatu ketika Imam Hasan Basri ini sakit, dan cukup lama sakitnya, beberapa hari, sehingga membuat tetangganya itu bertanya-tanya, dan ternyata diberi kabar bahwa Hasan Al-Basri ini sedang sakit. Tanpa nunggu lama beliau, si Nasrani ini menjenguknya, dan saat menjenguk, si Nasrani tercengang melihat kondisi dalam rumahnya Imam Hasan Al-Basri. Dia terbelalak melihat kondisi ruangan rumah yang di tengah-tengah itu ada baskom, di mana baskom itu sedang
menadahi tetesan air dari atas atapnya itu. Ternyata di atas atapnya itu nampak terlihat itu persis dari kamar mandi si Nasrani. Maka si Nasrani itu bertanya kepada Syekh Hasan Basri, "Ya Abu Sa'id, wahai Abu Sa'id, mundu kam tahmiluni minni al-adha." Sudah seberapa lama engkau menanggung penderitaan dariku ini? Kata beliau, mundu isrina sana, sejak 20 tahun. Bayangkan saudara, 20 tahun beliau nadangin air, tetesan air dari kamar mandi si Nasrani itu dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keridhaan, dan tanpa ada rasa tersakiti. Bayangkan, Masya Allah. Dari situ si Nasrani meneteskan air mata dan membuka ikat pinggang sebagai lambang lambang identitas Nasrani bagi dirinya. Dan saat itu si Nasrani itu masuk Islam. Masya Allah, inilah keluhuran akhlak Hasan Al-Basri. Beliau memberikan pesan yang sangat berkesan buat tetangganya, tanpa kalap, tanpa perbuatan, tapi apa? Bil adab wal akhlak. Dari situlah si Nasrani terpincut dengan akhlaknya daripada Imam Hasan Al-Basri ini, dan beliau menyatakan masuk Islam. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.